Kemudian ini ada penjualan dan ada pembelian. Kita mulai dari pembelian dulu. Perhatikan bahwa di sini standar pengisian sesuai transaksi. Jadi pertama kita isikan tanggal di sini, ya. Kemudian kita isikan kategori yang kita beli. Sini kategorinya ada aset, ada kategori HPP. Jadi kalau misalnya kita beli bakalan kambing, ini masuknya di HPP. Kita isi bakalan kambing, jumlahnya berapa, 60, ini 40, harga unit belinya, transaksinya, kemudian kategorinya adalah persediaan bahan baku untuk bakalan kambing. Jadi pedaging ya, apakah itu ayam, kambing atau sapi yang kita beli untuk digemukkan dan dijual, itu masuknya ke persediaan. Tapi kalau petelur, ayam petelur itu masuknya ke aset. Bisa dilihat di aplikasi yang ayam petelur, contohnya. Kemudian ini kandang, tempat mana itu masuk ke aset budidaya. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengisian aset, pastikan bahwa kode asetnya ini diisi dan tidak sama dengan aset-aset yang lain. Caranya adalah kita bisa masuk ke bagian penyusutan, dan kita bisa melihat kode aset yang kosong, kode berapa saja kita bisa isi di situ. Ya. Seperti ini dimasukkan di berapa nih, 20. Karena kalau ada double, nanti neracanya akan tidak balance di sini. Oke, masuk ke pembelian. Ini sudah kita isi, dan asumsinya transaksinya tunai. Dan setelah kita beli, kita harus alokasikan di sini. Ya. Ini ada alokasi per kelompok 1 sampai 15. Jadi kita harus mengisi alokasi, misalnya tadi ya kambingnya ada semua pembelian untuk kelompok 1. Maka angka 60 plus 40 ini akan muncul di kelompok 1 di sini. Ya. Akan muncul di sini. Nah, kalau ini kita belum isi, dia akan angkanya akan 100. Tapi makanya kita harus isi di sini. Oke, 100 kita masukkan di sini. Kita bisa isikan sesuai tanggal, karena tanggal di sini, ini ada tanggal nih. Tanggal ini adalah berlaku untuk semua isian, baik di di monitoring berat maupun di biaya pemeliharaan. Oke, balik lagi ke pembelian. Ini adalah kalau transaksinya tunai seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke transaksi yang sifatnya non tunai atau utang. Nah, dan ada pajaknya juga. Ini adalah transaksi ini. Kita bisa lihat begini. Pertama harus kita isikan PO-nya, ya. Kemudian isikan nomornya jika ingin dicetak. Jadi ini di sini ada nomor. Nomor ini adalah sama dengan nomor PO. Kalau kita lihat di sini nomor 1 dan 2. Jadi kalau nomor itu tidak diisi, maka di sini dia nomor satunya dia tidak akan muncul. Ya, jadi kalau ini kita hilangkan nomornya, kalau kita ke purchase order, dia tidak akan muncul. Kita pilih dulu tadi PO 2. PO berapa tadi ya? 3. Nah. Oh, PO double. Sorry, ini PO-nya double. Ini saya hilangkan dulu yang ini. Karena yang muncul adalah yang ini tadi, ya. Oke, kita kembali lagi ke PO. Nah, pada saat kita klik PO2, yang nomor satunya dia tidak muncul. Jadi untuk memunculkannya, makanya kita ketik di sini 1. Ya. Kita cek lagi, ini sudah muncul. Ya itu saja kalau misalnya ada kelupaan nomor PO, nggak muncul, kenapa ya? Karena nomornya belum diisi. Kemudian dalam pengisian, perhatikan di sini, karena ini sifatnya berkaitan dengan utang, jadi PO dan nama supplier itu harus diisi untuk kita bisa merekap utangnya. Sebagai contoh di sini ini PO 1, 2. Dan ini PPN ya, PPN. Ini kita bisa isikan angkanya di sini langsung, jumlah PPN-nya. Kemudian kalau utang usaha, di sini bagian rekening kita pilihnya utang. Kemudian yang pakan ini masuk persediaan bahan baku, tapi yang PPN kita harus pilihnya utang pajak di sini. Saat pembayaran, itu harus dipastikan bahwa PO dan nama suppliernya muncul. Dan ini kalau misalnya ada DP itu anggap aja bagian dari pembayaran utang. Jadi penulisannya seperti ini.
Sebagai contoh ini BRI, utang usaha, tanggalnya sama. Ini adalah cara penulisan pembayaran DP. Kemudian pembayaran pelunasan sama, ini BRI utang usaha. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini, kalau kita miss terhadap satu nama, ini sebagai contoh, di sini kan kosong nih. Ini harusnya diisi, karena apa? Kalau ini tidak diisi, maka untuk supplier 3, nanti tidak akan ada data pembayaran yang PPN 11%, padahal ini adalah bagian dari utang. Kita lihat bagian utang. Utang berdasarkan supplier. Ya. Supplier 3, 17 juta, 14, 320. Belum dibayar 26, 60. Padahal ini sudah lunas. Kenapa? Ya, kalau kita lihat pakan ini sudah lunas karena nama suppliernya nggak diisi. Ini kita perlu ngisi dulu. Ya. Jadi kalau kita sudah isi, supplier 3 semua, oke. Ini pembayaran, oke. Dan kita harus pastikan apakah supplier 3 itu punya hutang lain atau satu supplier 3, oke, kita cek sekarang di daftar awal supplier. Oke, supplier 3 punya utang awal 5 juta. Jadi harus ada sisa paling tidak 5 juta yang belum terbayar untuk supplier 3. Oke, ini 4 juta. Berarti ada pembayaran. Nah, pembayarannya di mana? Nanti teman-teman akan bisa melihat di bagian penerimaan dan pengeluaran untuk pembayaran utang tahun lalu, itu ada di bagian bawah di file contohnya. Ya, utang tahun sebelumnya 1 juta, ini supplier 3. Ya. Jadi udah jelas untuk utang supplier. Di sini ada utang supplier dan juga ada utang berdasarkan PO. Jadi kalau kita lihat di sini ada PO, ada supplier, karena itu tadi satu supplier mungkin ada beberapa PO. Sehingga kita mungkin perlu ngecek dari supplier tersebut PO mana yang belum dibayar. Untuk pembelian itu ya, jadi ini file contohnya bisa dipelajari, bisa dilihat ya, pengisian kategori dan namanya. Kita sekarang masuk ke bagian penjualan. Pada prinsipnya bagian penjualan itu sama pengisiannya ya. Jadi kita ngisi tanggal, dan harus format tanggal. Kemudian invoice, kita pilih invoice, ini nomor urut invoice sama tadi dengan nomor urut PO. Kemudian pelanggan ini diisi, invoice pelanggan diisi untuk kita bisa monitor piutang. Setelah itu kita bisa pilih produknya subkategori penjualannya. Tadi kan sudah dijelaskan di kategori penjualan itu adalah berdasarkan harga jual di sini. Ya, ini kategori penjualan. Jadi kita bisa pilih, kemudian kita bisa pilih kelompoknya, karena kita mau memastikan ini hewan dari kelompok yang mana. Jadi kita isi kemudian nomor ternaknya 1. Jadi 1 dari kelompok 1, sehingga kalau kita isikan, nanti akan muncul status terjual di ternak tersebut. Ini kalau kita masuk ke bagian kelompok, di sini akan terlihat statusnya adalah terjual. Ya, terjual. Oke. Kemudian di sini diisi berat, otomatis muncul keterangan kita bisa isi, golongan harga kita pilih ya untuk memunculkan harganya di sini. Kemudian ini harga non produk bisa diisikan apakah itu PPN atau DP ataupun yang tidak berhubungan dengan ternaknya. Jadi bisa diisikan di sini. Dan di sini bisa dilihat, dan kemudian di sini pilih rekening, kemudian kategori laba ruginya. Dan sama seperti utang, pada saat ada piutang, ini mengisinya seperti ini, piutang usaha, pendapatan kambing, kecuali yang sifatnya PPN atau pajak, ini piutang usaha, di sini utang pajak. Kalau cash ya di sini cash, BRI atau BCA atau lain-lain, di sini juga tetap harus utang pajak karena bukan bagian dari persediaan. Bukan bagian dari pendapatan. Kemudian pada saat pembayaran, ini jadi 1. Jadi hitung usaha totalnya adalah sekian nih. Pada saat pembayaran sudah tidak dilihat lagi apakah itu pendapatan kambing atau utang pajak, tapi langsung dibayarkan piutangnya ada berapa. Dan di sini anggap ini kan DP. DP bagian dari total ini, kemudian pelunasan adalah kurangnya. Jadi sudah tidak di set lagi ini adalah bagian apa, tapi lebih ke uangnya, piutangnya ada berapa, dan itulah yang dibayarkan dan dilunasi.
sehingga kita bisa melihat di bagian piutang pelanggan, ya. Kemudian kita bisa melihat juga di bagian purchase order, di bagian piutang invoice, ya, untuk sisa piutang. Dan sama juga total piutang pelanggan itu adalah sama dengan piutang di tahun pembukuan itu ditambah dengan piutang awal di daftar pelanggan. Oke, saya kira itu saja untuk yang kambing pedaging, dan seperti saya sampaikan di depan, untuk kambing pedaging dan sapi pedaging aplikasinya sama, jadi hanya beda ternaknya, jadi cara penggunanya juga sama.